bagi Yesus, dan kami taunya Tuhan ya Yesus itu yang kami kenal itu Mbak Esti. Berarti ada dua kan? Anda menuhankan Yesus, Yesus menuhankan Bapa, kan dua di situ. Ya gini aja, kami beralih ke Bapa itu Theos gitu ya Mbak Esti. Kemudian Yesus itu Theos gitu aja Mbak Esti, supaya tidak rancu Mbak Esti ya. Jadi enggak, Anda yang bikin rancu. Anda sudah mengakui. Kalau di sini Anda sudah mengakui Bapak Yesus menuhankan Bapa. Anda menuhankan Yesus. Berarti ada dua orang itu. Anda sudah menjawabnya. Kalau begitu, mengapa saya mengakui Yesus sebagai Tuhan? Mengapa? Alasan saya tadi apa, Mbak Esti? Kalau dengar. Karena Anda bilang Yesus itu diberikan kuasa. Betul. Iya, pendengaran saya bagus dan saya menjawab sesuai Anda tanyakan. Tapi kalau saya bertanya Anda ini ya bagus. Panjang kali lebar. Anda kalau bertanya, saya jawabnya langsung pas. Pertanyaan Anda saya jawab dengan pas. Tapi kenapa giliran saya bertanya mutar sana, mutar sini, ini pelan Pak supir dengan orang tua, pelan. Habis dia ditanya jawabnya, saya nggak butuh penjelasan, saya butuh jawaban yang pas gitu, sesuai tertulis di dalam Bible. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu Anda tuhankan karena dia diberikan kuasa, betul? Karena kami memahami keilahian itu tidak cukup dengan akal Mbak Esti ya. Ibarat begini. Tadi Anda konsisten Pak, dengerin Pak. Anda tadi mengatakan bahwa Anda menuhankan Yesus dikarenakan dia diberikan kuasa. Itu perkataan Anda. Betul. Ya sudah itu. Nah, yang memberikan dia kuasa siapa? Bapak, Mbak Esti. Bapak ini siapa? Tuhannya Yesus, ya kan? Ya betul. Itu di Matius 11 itu ya. Oh ya, kalau ada berapa Tuhan ya yang bisa dihitung hanya satu, karena selanjutnya kan hanya anak yang mengenal Bapa dan hanya Bapak yang mengenal anak, begitu Mbak Esti memahaminya. Jadi kami tidak tahunya ya dari Yesus itu tentang Bapa, begitu Mbak Esti. Karena memahami keilahian itu ibarat begini Mbak Esti ya, ada bapak yang lewat di pantai, kemudian tahu anak di situ membuat lubang kecil Mbak Esti. Bapak tanya, untuk apa anak ini? Anak menjawab, untuk memindahkan air laut itu ke lubang ini. Lalu bapak menjawab, mana muat lubang kecil untuk mengalirkan air. Begitu juga memahami Allah. Otak Anda kan juga kecil, tidak mungkin akan mampu memahami tentang keilahian. Ibarat seperti itu Mbak Esti. Jadi tidak semudah membalikkan tangan untuk memahami kesalahan itu Mbak Esti. Tidak seperti membalikkan tangan. Iya, betul. Memahami, iya. Begitu ini analogi Bapak yang Bapak bawa ini ya. Iya, betul. Tidak segampang membalikkan tangan untuk mengenal Tuhan itu. Mengenal Bapak atau Sang Sumber ya. Iya, tidak seperti membalikkan tangan. Dan tidak seperti itu juga tidak segampang seperti membalikkan tangan Anda menuhankan anak orang. Sudah? Di dalam Bible Pak, Bapak ngomong saya diam. Kenapa giliran saya ngomong? Ya silakan Mbak Esti. Seperti di dalam Bible-mu, Anda tadi sudah menyebutkan ayat Yohanes 17:3 di mana dikatakan Yesus utusan, dan Anda sudah mengakui Yesus utusan. Dan Anda juga tadi mengatakan dikarenakan si Yesus ini diberikan kuasa, itu sebabnya Anda menuhankannya. Nah itu, dikarenakan dia diberikan kuasa, Anda menuhankannya. Ibarat saya punya perusahaan. Punya perusahaan. Saya memberikan kuasa kepada anak saya dalam mentandatangani suatu proyek. Karena perusahaan saya, perusahaan anak saya. Perusahaan anak saya, perusahaan saya. Tapi bukan berarti anak saya lah pemilik daripada perusahaan itu. Jadi orang-orang yang ingin meminta tanda tangan anak saya, dia harus konfirmasikan dulu ke saya. Bu, benarkah
kami harus bertemu dengan Bapak, bikinlah nama anakku si Fulan. Pak Fulan, karena ibu berhalang hadir, ya, karena tanda tangan anak saya, tanda tangan saya, karena persetujuan anak saya, persetujuan saya. Baik Bu, baik. Tapi orang-orang yang membutuhkan tanda tangan saya tidak akan menganggap anak saya ini bos, tapi mereka mengatakan anak bos. Udah. Iya. Iya, Anak sudah. bos. Nah, mereka juga tidak akan patuh sepenuhnya kepada anak bos. Karena apa? Karena ada bosnya. Jadi untuk segala sesuatu harus berbicara kepada bosnya, bukan kepada anak bos. Begitu juga dengan Bapa dan Yesus. Bapa adalah Tuhan. Ayatnya sudah Anda bawa, Matius 11:25. Ya kan? Di mana ayatnya mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Nah, di situ dikatakan jelas bahwa Bapa adalah Tuhan, Yesus ini adalah utusan, dan Yesus tidak pernah meminta supaya kalian untuk menyembahnya. Dan Yesus ini tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan, malah dia menyuruh kalian bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Silakan Bapak. Iya, betul. Apa yang panjenengan katakan betul. Tetapi yang ibarat Bapa dan anak sebagai anak panjenengan dan Bapak sebagai suami jenengan itu berbeda dengan Bapak segala sumber tadi berasal dari Dia. Oleh karena itu Yesus pun dalam mengatakan sesuatu atau berfirman dalam melakukan pekerjaan itu berasal dari sang sumber itu. Demikian juga Roh Kudus juga dari sang sumber. Inilah bentuk Trinitas. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah anak Allah atau firman atau logos yang menjadi daging, dan Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Itulah Trinitas, yaitu sang sumber segala sumber yang hidup. Kalau disingkat seperti itu Mbak Esti, begitu. Oke. Yesus ini Anda katakan anak Bapa atau anak Allah ya? Iya, betul. Yesus anak Bapa, tapi dia bukan Bapa. Ya bukan. Siapa yang mengatakan? Sama seperti Anda di sana. Nih, Abah Yusuf ini punya anak, betul? Iya, betul. Kalau Pak Yusuf ini punya anak Pak Yusuf apakah Pak Yusuf? Itulah bedanya dengan Bapak sang sumber ya, Mbak Esti. Saya tadi sudah mengatakan bahwa anak tadi logosnya yang menjadi daging. Kalau anak saya kan hubungan saya dengan istri saya, begitu Mbak Esti. Itu bedanya manusia dan Allahan. Oke. Sebenarnya apa yang ditanya udah dijawab sendiri sama dia. Ya, tapi memang itulah ortennya kan. Begitu, Trinitas begitu kan. Iya. Anda menuhankan Yesus. Tunggu, Pak. Anda menuhankan Yesus karena dia diberikan kuasa. Kenapa Anda tidak menuhankan yang memberikan kuasa? Tidak, tadi di Matius 11:25 kan dikatakan tidak kenal Bapa Anda, Pak Matius 11:25 itu dikatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan ya, langit dan bumi. Ya, pertanyaan betul. saya pertanyaan saya, dengerin Pak, pertanyaan saya. Ya silakan. Anda menuhankan Yesus karena dia diberikan kuasa. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak menuhankan yang memberikan kuasa? Karena tidak kenal, kami perantaraan Yesus yang kami kenal Yesus. Ya, nggak kenal. Mengenalkan dia Yesus. Karena tidak kenal ya. Karena tidak pernah bertemu dengan Bapa ya. Betul. Pertanyaan saya, apakah Bapa pernah ketemu dengan Yesus? Ya selalu, karena kan dia menyampaikan semua firman kan. Firman Bapak kan selalu. Di mana ketemu sama Yesus? Di mana ketemu sama Yesus? Tadi di Matius 11:25 sampai 30 tadi loh. Di mana Anda ketemu sama Yesus? Itu pertanyaan saya. Ketemunya karena dia firman kan Mbak Esti yang sudah ditulis. Di mana Anda ketemu sama Yesus? Itu pertanyaan saya. Saya mengenalnya bukan seperti itu Mbak Esti ya, karena dia kan sudah di. Pertanyaan saya, di mana Anda ketemu sama Yesus? Itu pertanyaan saya Pak, tolong saya dijawab. Tidak pernah ketemu, tetapi ketemu dalam Anda tidak pernah ketemu kan? Saya jawab. Anda tidak mengenal Bapa karena Anda tidak pernah ketemu Bapa. Itu jawaban Anda tadi. Lalu Anda mengenal Yesus dari mana? Anda tidak mengenal, Anda bilang tidak pernah melihatnya, tidak pernah ketemu. Lalu untuk apa? Enggak usah Mbak Esti, santai saja. Kalau memahami
11:25 sampai 30 itu kan saya tadi mengatakan tidak ada yang kenal Bapak selain anak dan tidak ada kenal anak selain Bapak gitu Mbak Esti. Kami kenalnya ya dari catatan. Pak, tolong diinin Pak perkataannya Pak Yusuf. Tidak Ya, ada yang gimana? mengenal Bapak selain anak, tidak ada yang mengenal anak selain Bapak. Dan Betul. Anda Pak Yusuf, Bapak mengenal Yesus. Pak Yusuf ini kenal Yesus dari mana? Saya tadi sudah menjawab ya Mbak Esti, karena di Yohanes 14 itu kan Logos terus sudah menjadi manusia dan sudah dicatat oleh para murid itu Mbak Esti. Kalau Mbak Anda Esti mengenal Yesus dari mana? Ya Allah ya Rob, dari mampuslah kita. dari Injil lah. Injil kan kabar baik tentang Yesus ya. Dari Injil, bukankah di Ya. dalam Injil itu ada juga tentang Bapa? Kenapa Anda tidak mengenal Bapa? Kan sudah disebutkan tadi yang mengenal Bapak hanya anak kan Mbak Esti. Iya, hanya ada anak-anaknya, bapaknya mengenal anak, anaknya mengenal bapak. Udah, Iya. pertanyaan saya, Bapak mengenal Yesus dari mana? Anda menjawabnya dari Injil. Bukankah di Injil ada Bapak? Astagfirullahaladzim. Nyimak gak sih Pak? Dengerin nih, baik-baik. Makanya Bapak jangan rocos, dengerin. Bapak mengatakan, tadi udah aku bawa ayat itu Faru. Bapak kan mengatakan nih, Bapak didengerin ya Pak ya. Bapak mengatakan, Bapak tidak mengenal, Pak Yusuf tidak mengenal Bapak di surga. Karena tidak pernah melihatnya, ya kan? Lalu saya tanya, mengenai Yesus, Bapak bilang Bapak mengenal Yesus dari Injil. Sudah, Bapak Lalu La ilaha illallah. Keras banget ini orang. Dia nyimak gak sih, aku ngomong apa? Tadi dia lagi jedah tadi sinyal Tadi sinyal sudah, dirimu tadi tuh. nggak Sinyalmu Jedah, gak jedah, bagus ya. Oke, dengerin ya Pak Yusuf, dengerin Iya. Pak Yusuf ya. Pak Yusuf tadi kan mengatakan bahwa Pak Yusuf tidak menuhankan Bapa dikarenakan Pak Yusuf tidak mengenal Bapa. Hanya Yesus yang kenal Bapa. Dari mana Bapak tahu Yesus kenal Bapa? Dari dalam Injil. Lalu apakah Bapak pernah kenal Yesus? Bapak bilang Bapak kenal Yesus dari Injil. Bapak mengenal Yesus dari Injil. Lalu kenapa Bapak tidak mengenal Bapak di surga? Bukankah Bapak di surga ada juga di dalam Injil? Itu loh Pak, nyimak gak sih? Bapak kenal Yesus dari mana? Dari Injil. Lalu kenapa Bapak tidak mengenal Bapak di surga? Bukankah Bapak di surga ada juga di dalam Injil? Allahu Akbar, susah kali ngomongnya. Nah lanjut. ya, saya tadi sudah mengatakan untuk memahami keilahian itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, begitu Mbak Esti ya. Itu jadi kami tidak akan membahas terlalu banyak tentang Bapak. Tadi saya sudah menyampaikan banyak seperti itu ya. Sekarang mungkin yang lain saja Mbak Esti, nanti akan muter-muter Mbak Esti. Karena gini aja, bagaimana Mbak Esti memahami tentang keilahian itu caranya gimana? Apa cukup dengan akal? Coba Mbak Esti dijawab. Mengenal apa? Mengenal keilahian itu apa hanya cukup dengan akal begitu? Coba Mbak Esti jawab. Mengenal ilahi itu apa cukup dengan akal gitu ya? Iya. Apa cukup dengan akal? Cukup dengan akal. Ya, cukup. Oh ya sudah. Pantesan muter-muter saja ya. Kalau kami. Iya, cukup. Iya, Sekarang kalau saya kami- tanya balik. Sekarang saya tanya balik. Apakah mengenal ilahi cukup dengan imani saja? Bukan, kalau kami mengenal Allah itu. Nah, kan di kalau samping- Anda di bertanya samping saya akal. jawab dengan pas loh. Kenapa giliran saya bertanya Anda mutar-mutar? Ini Nanti dengerin ya. dulu, pemahaman Anda jenengan kan berkata tadi Anda bertanya gini kan Pak Yusuf, apakah mengenal ilahi cukup dengan akal? Saya jawab apa? Cukup. Nah, karena Iya. saya bertanya, apakah dengan mengenal ilahi cukup dengan imani saja? Saya kan menjawabnya harus diurai Mbak Esti, tidak hanya iya dan tidak. Kalau tidak boleh ya itulah perbedaan. Di bawah Ya, kan monggo. kita Ya, muter ya, sana, silakan. muter sini, muter sana, muter sini. Pertanyaan Ya, saya enggak Pak apa-apa. Yusuf dengerin Ya, ya. ya, monggo. Pak Ya, Yusuf ya, kan ya. tadi bertanya ke saya kan. Pak Yusuf nih Iya, bertanya betul. nih. Bapak kan nanya, apakah mengenal ilahi cukup dengan akal? Saya jawab, cukup. Udah. Ya, alasannya Sekarang Mbak, saya alasannya bertanya. Mbak. Sekarang saya bertanya Alasannya nih. Mbak. Cukup sebentar. Udah, Alasannya itu kok hanya. aja dulu. Enggak. Oh. Itu aja dulu Pak. Bapak alasannya Oh, nanti begitu. itu aja. Sekarang saya Oh, bertanya, Ya, apakah ya. mengenal ilahi cukup dengan imani saja? Tidak. Tidak. Oh, mantap, tidak. Udah.
Jawab dia kan jujur dan tidak. Lalu kenapa Anda mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena karena ya silakan ketawa dulu, silakan ketawa dulu. Astagfirullahaladzim. Anda sudah menjawab dengan jujur. Ya, Ya silakan ketawa dulu. Apanya Anda mengenal ilahi cukup dengan Halo, ini saya tidak katanya. satu. Tenang, dirimu naikkan. Aduh, mantap, Nanti mantap. Sudah belum ketawanya? satu-satu. Oke, sekarang saya- belum. Dirimu ya. Dan Kalau saya dulu sudah, biar Pak Yusuf dulu kami ya. memahami Ya. Allah. Ya, Kalau silakan kami Pak Yusuf, memahami silakan, Allah itu, silakan. Kami memahami Allah itu berdasarkan dari dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh akal budi, dan dengan sepenuh kekuatan gitu Mbak Esti. Jadi tidak cukup dengan akal budi saja Mbak Esti, itu ada catatan. Saya nggak bilang akal budi di dalam tadi pertanyaan saya, imani saja. Imani saja. Bukan Oh, saya kan- akal itu Anda bertanya ke saya. Nah, Ya, sekarang Anda ya. memberikan alasan kenapa tidak cukup dengan imani saja. Udah. Ya, Imani kan- saja. Jawab coba. Saya kan tidak. Saya Anda kan menjawab tidak. sesuai yang saya tanya, bukan menjawab apa yang Anda tanya. Kan Ya, kan, imani ya. ini jawab, imani saja ini jawab. Tidak kan, saya tadi mengatakan tidak, mengapa tidak, itu nggak boleh dialasan. Ya, tidak cukup dengan imani saja. Tuh, jawab. Kenapa? Tapi kan harus ada alasan mengapa tidak. Kan Iya, harus ada. kenapa? Tadi loh Mbak Esti, harus dengan penuh jiwa, penuh hati, akal budi, dan kekuatan. Akal budi. Tepuk tangan teman-teman. Akal budi. Jadi Ya, dengan ya, kata lain, sudah Pak Yusuf, kamu tuh pajang-pajang. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku seiman, dia sudah mengakui kalau untuk mengenal ilahi tidak cukup dengan iman saja, harus memakai akal budi. Keren. Cace, keren. Itulah Islam. Silahkan tertawa dengan Udah, sekarang gembira. giliran saya jawab. Bapak Iya, muter sana muter silakan sini, malas tertawa Bapak. dengan- Sekarang saya jawab. Kenapa saya bilang cukup dengan akal? Kenapa saya bilang cukup dengan akal? Karena Anda tanyakan, apakah mengenal ilahi cukup dengan akal? Saya jawab, iya, cukup. Kenapa? Karena Allah memberikan kami akal, dan akal itu harus kami pakai. Apa itu akal itu? Yaitu berpikir siapa Tuhan yang sesungguhnya, berpikir yang mana Tuhan yang harus disembah. Lalu kita akan berpikir, oh ternyata Tuhan itu memang benar Allah. Allah lah Tuhan kami, Tuhan orang Islam, Allah. Ya Allah, seandainya kau tidak memberikan aku nafas, mungkin aku sudah mati dari kemarin. Ya Allah, seandainya kau tidak memberikan aku petunjuk, mungkin aku tidak akan mencari. Ya Allah, seandainya kau tidak memberikan aku akal, mungkin aku tidak akan berpikir. Akal memang nomor satu. Akal. Iya. Dan nih dengerin Pak. Tadi Bapak mengatakan tidak cukup dengan imani saja, tapi harus memakai akal. Nah, setelah kami diberikan akal, kami berpikir. Setelah kami berpikir, kami cari tahu. Setelah kami cari tahu, ternyata Tuhan kami adalah Allah. Nah, ditambah lagi di dalam Al-Quran dikatakan, inilah Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Nah, seperti dalam Bible-mu Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bahkan Yesus mengatakan Tuhan adalah Bapa. Ya, bahkan Yesus mengatakan Tuhan adalah Bapa. Sebagaimana kami mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang sesungguhnya, tiada Tuhan lain. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu dia, seperti tertulis di dalam Bible Anda, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas ayat itu mengatakan bahwa Yesus hanya utusan. Jelas. Iya. Tapi Anda menuhankannya dikarenakan Yesus diberikan kuasa, tapi Anda tidak menuhankan yang memberikan kuasa. Oke, silakan. Iya, itu yang panjenengan katakan tuh benar, tapi saya kan tidak akan membahas tentang Al-Quran ya. Saya senangnya hanya membahas Alkitab saja karena kami Katolik. Kalau menurut pemahaman kami tadi kan sudah saya katakan bahwa untuk memahami Allah atau Bapa atau keilahian itu tidak semudah membalikkan telapak tangan atau tidak
seperti tadi anak kecil yang buat lubang kecil kemudian akan memindahkan air laut, kemudian anak kecil mengatakan demikian juga otakmu atau akal budimu itu kecil, tidak mungkin akan memahami Allah yang begitu besar. Tadi saya sudah mengatakan seperti itu, sehingga memahaminya itu harus dengan jiwa, hati, akal budi, dan kekuatan. Begitu menurut pemahaman kami. Ini hanya perbedaan pemahaman Mbak Esti ya, supaya kita tidak. Dan mohon maaf saya tak turun aja karena ini sudah hanya sebentar saja Mbak Esti, dan bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Pak Yusuf, Anda akan disuruh, tadi kan Anda mengatakan, kenapa dia kabur? Aku bawa menjawab, ditinggalkannya gue, otak selalu kayak gitu meninggalkan tanpa sebab. Kenapa kalian selalu meninggalkan tanpa sebab? Pasien selanjutnya silakan kalian aja. Udah, kalian follow dulu ini akun baru biar on cam aku. Biar ku tunjukkan betapa cantiknya diriku. Kabur dia. Sebenarnya dia sudah menjawab ya. Dia menjawab apa yang saya tanyakan. Dan dia sudah jujur di situ. Tidak cukup dengan imani saja. Harus memakai akal budi. Tapi dia tidak mau memakai akalnya. Dia mengatakan dia menuhankan Yesus karena Yesus diberikan kuasa. Tapi dia tidak mau menuhankan yang memberikan kuasa. Kan PA. Itu dia. Darti. Tolong kasih Darti, ada musik. Darti ada musik. Darti ada musik. Mbak bisa jauh dari musik enggak? Mbak Darti jauh dari musik baru tuh. Oke, terima kasih semuanya ya saudaraku yang udah follow. Jadi gitu. Dan dia mengatakan dia tidak mengenal Bapa makanya dia tidak menuhankannya. Yang mengenal Bapa itu adalah Yesus. Hanya Yesus yang bisa melihat Bapa. Dan hanya Yesus yang tahu Bapa. Nah, saya tanya, kenapa Anda menuhankan Yesus? Anda tahu dari mana Yesus? Dia bilang tahu dari Injil. Kalaulah dia tahu Yesus dari Injil, bukankah Bapa ada di Injil? Itu PA-nya. Dia tahu Yesus dari Injil. Itu sebabnya dia tuhankan. Kan Bapa juga ada di Injil. Emang Bapa ada di mana? Oten. Bisa nggak sih Oten yang naik itu yang agak-agak waras dikit aja. Gas bun, apa yang mau digas? Nggak ada Oten. Karena udah Papa nggak kelihatan. Yesus juga nggak. Oh Islam, Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Ada yang sampaikan, kita ini kan bertanya juga, mau bertanya. Anda agama apa? Soal agama itu tidak dipentingkan, yang pentingkan itu persatuan. Oh gitu ya, Anda tadi ngucapin salam, saya kira Anda Islam. Kenapa Anda malu menjawab Anda agama apa? Coba Anda tanya saya agama apa, coba tanya. Banyak apa? Islam. Alhamdulillah Islam. Sekarang saya bertanya, Anda agamanya apa? Termasuk Islam juga. Oh, termasuk Islam juga gitu. Kenapa malu sekali mengakui? Kalau memang Islam, kenapa malu? Karena kita bukannya malu, karena kita masih banyak kekurangan, tidak mampu dengan mengakui dengan keadaan. Begini, kalau Anda memang Islam, Anda tidak perlu malu sekalipun Anda punya banyak kekurangan. Saya juga banyak kekurangan. Di rumah saya kekurangan beras, kekurangan gula, kekurangan kopi, kekurangan gas, kekurangan minyak. Banyak di rumah saya kekurangan. Tapi tidak perlu harus malu kalau ditanya agamanya apa. Ya, seharusnya Anda pede kalau memang Anda beragama Islam. Kalau masalah kekurangan saya, lebih banyak kekurangan saya, Bang. Ya, jangan jadikan kekurangan itu jadi bahan Anda malu untuk menjawab agama Anda.
kekurangan, kata di rumah aku banyak kekurangan, kurang beras, kurang minyak, kurang gula, banyak lah pokoknya, kurang kopi, kurang duit. Oji, selamat malam, selamat malam, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum. Nanti salah lagi aku ini. Waalaikumsalam, Islam ya. Islam dong. Apa yang mau disampaikan bang? Enggak, saya tadi dari pagi mencoba mau gabung-gabung tapi enggak bisa. Enggak, support selalu buat Mbak Esti. Mega semangat selalu. Thank you, makasih bang. Mbak Esti satu mau ditanyain Mbak Esti. Mau nanya apa bang? Jangan tanya di rumahku ada gula ya. Enggak. Saya mau nanya Gula ya. Oten itu apa artinya Mbak? Oten itu orang Kristen. Orang Kristen. Ya. Aku sangka orang Tenggen. Enggak orang Kristen. Tapi sebenarnya kasih tahu kalian ya. Ini rahasia kita ya, jangan kalian sampaikan kemana-mana ya. Ini orten itu kepanjangannya ini nih. Orten, orang tolol emang nekat, itu kepanjangannya. Udah tahu dia tolol, nekat dia naik, nekat dia diskusi. Jadi biar orten-orten ini nggak tersinggung, kita bilanglah orang Kristen. Padahal coba orang, tolol, emang, nekat. Jadi kepanjangan orten sebenarnya orang tolol emang nekat. Ini rahasia kita, jangan sampai kemana-mana loh. Rahasia kita nih, nggak ada yang tahu nih. Ya. Biar nggak tersinggung dia, kita bilang aja orang Kristen ya. Ya udah Mbak. Ada lagi bang? Ya, makasih ya. Udah cukup ya. Selamat, makasih telah menyempatkan diri menaikkan saya tadi, menerima. Semangat selalu Mbak Esti. Salam semua untuk Siap. kawan-kawan Bang Naga, Bang Paru. Itulah dia Bang Oji. Bang Oji mohon maaf ya. Kawan-kawan ini kadang nggak mau disalamkan kalau nggak ada tempelnya. Itulah kadang aku malas kalau ada yang nitip salam. Gak mau aku sampaikan. Kenapa? Kalau ada nanti kawan itu salam sama kau, nggak ada tempel, nggak mau aku kata dia. Jadi malas aku kalau nitip-nitip salam ini bang. Itu Mbak Paru lagi live ya, lagi online ya. Bang Paru. Iya. Enggak, dia lagi jauh, dia online tapi dia jauh, dia lagi nge-gym dia. Oke lah kalau begitu, salam lah buat semua teman-teman di sana yang lagi online ya. Sehat selalu, support selalu. Amin. Nah itu aja lah Mbak Esti ya. Ya. Terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haris, selamat sore, agama apa? Waalaikumsalam Bunda. Terima kasih saya udah naik. Enggak. Tadi saya memang pengen naik Bun. Saya Apa yang mau Muslim Bun, disampaikan? cuman saya mengikuti Omal ini terus. Saya sangat mensupport. Semangat terus Bun gitu. Ya. Ya. Terima kasih walaupun sudah dinaikin saya sebentar, nggak apa-apa Bun. Yang penting saya udah bisa ngomong menyampaikan ini Iya. ke Bunda. Ya. Terima kasih. Buat teman-teman semangat terus. Ya, siap. Semangat ya. Walaupun tidak ada kopi ya. Oke, yang lainnya yang agama Kristen, kadang gini, memang ada banyak orang saudara-saudara kita itu mereka itu mau dinaikin hanya untuk menyapa-nyapa karena mereka itu merasa bersyukur, merasa senang bisa menyapa kita-kita yang ada di sini. Apalagi kalau mereka itu ngefans ke salah satu orang, terus dia naik, terus nyapa, itu ada suatu kebahagiaan tersendiri. Ya, itu dia. Daniel, kenapa dia urung? Ya, jadi buat kalian yang tidak sempat dinaikkan, kalau pas lagi diskusi, mohon maaf kalian tidak dinaikkan. Karena apa? Karena kita lagi diskusi, pada saat kalian naik akan mengganggu. Ini saya kasih tahu nih ya, Kenapa pada saat lagi diskusi tidak ada boleh dinaikkan saudara seiman? Dikarenakan kalian naik langsung ngucapin salam. Itu kadang otak kita langsung abiar. Itu apa yang mau kita bilang jadi lupa. Kita mau ngomong apa tadi ya? Mau bawa ayat apa tadi, lupa. Kadang-kadang gitu, kalian pas naik, kita lagi bernarasi, kita lagi ngomong, kita lagi membantai oten, kalian assalamualaikum.
Kita jadi diam, itu gak percaya. Kalian perhatikan, setiap orang memberikan narasi, siapapun dia lagi bicara membanting otak, tiba-tiba kalian mengucapkan salam, langsung ngeblank itu. Karena apa? Kedengeran suara kalian. Assalamualaikum. Karena kalian ya mengucapkan salam adalah sunnah, menjawabnya wajib. Akhirnya dijawab dulu salam kalian, waalaikumsalam, gitu. Tapi kalau kalian pas ngomongnya kecil kita nggak denger, nah kita tetap bernarasi, gitu. Nah pas lagi nggak ada oten, ayo naiklah ngucapin salam, ya kan? Silakan. Jadi buat saudara imanku, mohon maaf kalau misalnya lagi terjadi perdiskusian kalian tidak dinaikkan, mohon maaf. Kita kerjasama di sini, kita saling mengerti, saling mendukung. Kalian mendukung, tap layar, typing. Kami di sini dalam memberikan narasi. Jadi kita sama-sama berdakwah dan sama-sama mendapatkan pahalanya. Gitu. Itu kenapa si Ari Latos? Kenapa Ari? Naik sini Ari, kenapa? Ari, naik sini Ari. Mas, selamat sore, agama apa? Islam kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan? Iya, salam sehat selalu semuanya, sama-sama orang muslim. Ibu, halo. Iya, iya. Nah, sesungguhnya Oten itu naik ke roomnya ibu itu bukan ingin berdebat, tapi dia ingin bertanya. Karena kitabnya mulai dulu ndak ada yang memahami, Bu. Besok-besok itu kitab ada perubahan bahwa Yesus bukan Tuhan utusan gitu itu dah, Bu. Yang ngasih tahu orang Islam kita-kita ini. Iya Pak, makasih. Iya, belajar sebenarnya orang oten-oten itu, otak-otak tolol. Belajar. Besok-besok itu ada pastor, ada apa itu ya? Bukan Tuhan lagi Yesus nanti. Utusan. Dulu terima kasih saudara-saudara semuanya semuslim seagama sudah dinaikin. Assalamualaikum Ya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang mana lagi? Yo, yang Kristennya nggak ada lagi. Ten. Itu ada satu bunda di sebelahnya. Belum duduk, Bang Oh, belum. Obeng. Oke. Belum duduk dia. Halo, halo. Halo. Nah, seperti itu. Iya, oke. Jadi yang dimaksud mau menyuratkan dirinya itulah diri kita sendiri yang kelihatan itu.
Maka dikatakan siapa yang menyunatkan yang kelihatan, ya bukan itu yang dibutuhkan. Karena begini, yang Maha Kuasa itu makanya saya ambil yang Maha Kuasa itu tidak butuh rupa, ya. Tidak butuh sunat rupa. Pak Robin, Yang itu di Maha situ Kuasa itu jelas butuh- haruslah dikerat kulit katanmu. Benar, Makanya benar. Yesus sebentar. Kalau itu Makanya saya akui. Yesus di Lukas 2:21 Yesus pun disunat, dikerat kulit katannya. Benar. Jadi itu harus kita lakukan ya bersamaan. Jadi itu karena yang Maha Kuasa itu menciptakan di dunia ini berpasang-pasangan ya. Kita tidak cukup hanya dengan sunat yang jasmani. Kita harus dibarengi dengan sunat yang hati. Untuk apa jasmani kita bersih? Kata sunat itu supaya bersih. Supaya bersih. Pak Robin, kita mengikuti apa yang tertulis di sana karena di dalam Yeremia juga dikatakan jangan menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Ya kan? Karena itu Makanya ada hukumannya. Yesus sendiri mengatakan jangan menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Benar, Jadi saya nggak menambahin. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu. Jadi bukan jaga kulitmu. Maaf iya, ya. enggak maksudnya jangan dulu dikaitkan kalau kita bicara hukum sunat ya itu Iya. adanya di dalam kitab Kejadian. Perintah sunat diperintahkan untuk mengikuti milah daripada Abraham dan itu Iya. wajib hukumnya karena di ayat ke-14 itu sudah jelas barang siapa yang tidak disunat tidak dikerat kulit katannya maka orang ini harus dimusnahkan dari golongan sebangsanya karena telah melanggar perjanjianku. Oke, Ya banyak juga yang kurang ya dikrit apa kanannya. Apakah itu layak bagi maka tidak. Jadi harus pasang, Umi. Bagi saya itu harus sepasang. Kita Ya, sunat hati kan bukan perjanjian kekal. Ini yang disebut perjanjian kekal antara Allah beserta Abraham dan keturunannya turun temurun, baik yang dilahirkan di rumahnya atau dibeli dengan uang dari orang asing. Inilah yang menjadi perjanjian kekal. Ya, kalau sunat hati artinya kan membersihkan hati, bahwa hati kita nggak boleh kotor, ya kan? Benar. Nah, itulah itu sunat perjanjian. hati. Makna Karena sunat begini. hati. Tapi kalau untuk perintah sunat ini bukan sunat hati secara fisik, bahwa orang itu harus dibuang kulit katannya. Ya, itu harus kita lakukan. Harus sinkron. Sama Iya, seperti harus ini. kita lakukan. Iman tanpa logika nggak bakal nyambung. Sama seperti itu. Atau logika tanpa iman itu nggak bakal nyambung. Jangan dipisah-pisahkan. Gitu maksud saya, Uni. Tapi nggak apa-apa ya. Gini loh Pak Robin, yang kita bahas tentang kitab Kejadian 17. Di sini tidak berbicara tentang sunat hati. Sunat hati itu ajarannya Paulus nanti, ya kan? Kita Enggak, berbicara itu di ajaran dalam kita berbicara yang Maha Kuasa. perjanjian kekal loh. Ya, yang kita bahas adalah perjanjian Jadi kalau kekal ajaran yang Paulus- tertulis. Gini Pak Robin, bentar dulu. Silakan. Yang kita bahas ini kan perjanjian kekal yang tertulis di dalam kitab Kejadian 17 dari mulai ayat ke-7 sampai ke-14. Ini perjanjian kekal ini jelas tadi dalam daging Abraham lah perjanjian ini menjadi perjanjian kekal kata Allah. Bahwa setiap benar. laki-laki di antara kamu haruslah Jadi menurut Umi berjanji itu apakah tubuh jasmani daripada kita ini yang berjanji itu? Menurut Umi. iya. Kalau menurut Iya, karena Enggak. di sana udah jelas perjanjian kekal itu tentang sunat bisa. harus coba Ini baca bisa baik-baik lagi. Umi, tubuh saya yang mati ini tidak bisa berjanji. Tetapi hati saya bisa berjanji. Karena di dalam hati saya lah berdiam roh. Nah itu yang berjanji, tapi Umi. itu nanti Di mana-mana pun boleh. Dalam kitab Saya bilang kalau sesuai yang kamu minta tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Itu jawabannya. dalam hadis. Tidak ada, kan segala sesuatunya belum ada. Udah, Oh, udah saya arti- jawab ya. Sudah saya jawab ya. Saya tanggapi. Ya silakan. Berarti apa yang dikatakan sifat Allah itu maha pengasih dan penyayang itu tidak kekal. Karena tidak ada lagi yang dia kasih, begitu kan? Nggak gitulah. Anda kan mengatakan sebelum ada yang diciptakan Ya, ya. apa Guru Tungki, dengar Guru Tungki ya. PA. Allah memperkenalkan dirinya maha pengasih dan maha penyayang setelah menciptakan segala sesuatu dan juga makhluk, atau sebelum menciptakan segala sesuatu atau makhluk. Oh, dalil ada, dalil data. Loh, dalil. Simak dulu. Kita tahu umat Islam bahwasannya Allah memperkenalkan dirinya maha pengasih dan maha penyayang setelah dia menciptakan alam semesta berserta makhluk, atau
sebelum dia menciptakan alam semesta dan juga makhluk. Ya, makhluk apa yang sebelum dia menciptakan? Kira-kira. Makhluk semua lah kita. Simak bang pertanyaanku bang Gurtungki. Gak mungkin lah kok gak nyambung, ya kan? Allah memperkenalkan dirinya beserta dengan sifatnya Ar-Rahmanir-Rahim sebelum dia menciptakan makhluk dan alam semesta, atau sesudah menciptakan makhluk dan alam semesta. Sebentar saya masuk ya teman-teman. Hah? Sebentar. Nah, saya lagi tengah tengah grab mobil. Jadi gini, dengan pertanyaan si Paulus. kalau tak mau berdiskusi, nggak usah berdiskusi. Ya, jangan memilih pertanyaan yang tidak bermanfaat. Allah ya memperkenalkan dirinya setelah dia menciptakan alam semesta dan juga seluruh makhluk, beserta dengan sifatnya dia kenalkan. Tapi kau pertanyakan, sebelum Allah menciptakan alam semesta dan makhluk, kepada siapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Ya, ini pertanyaanmu konyol nggak? Waduh, jadi artinya tidak kekal ya, tidak kekal. Nggak bisa kau bilang tidak kekal. Sama halnya begini analoginya, ya. Mamamu, kau tahu mamamu mengasihi dan menyayangimu setelah dia melahirkanmu atau sebelum dia melahirkanmu? Kan itu berbicara makhluk. Dengar dulu, ini analogi loh, ini analogi. Berbicara makhluk kan. Kau tahu emakmu itu pengasih dan penyayang kepada dirimu setelah dilahirkannya kamu atau sebelum dilahirkannya kamu? Ya kan Anda berbicara makhluk, ini kita berbicara pencipta gitu loh. Bang, sifat dari Allah Ar-Rahmanir-Rahim ada dalam diri manusia bang, dititipkannya bang. Itu makanya seorang ayah mengasihi anaknya, seorang anak mengasihi ayahnya, seorang jiran mengasihi jirannya yang lainnya. Sifat Allah ada dalam diri makhluk, tapi eksistensi Allah ya tidak ada dalam diri makhluk. Bang, Al-Quran tuh daripada. Jadi Anda jangan memberikan pertanyaan yang gak ada gunanya. Itu sama sama dengan pertanyaan Anda juga ya. Sebelum Yesus dilahirkan oleh Maria, kepada siapa Maria mengasihi laki-laki yang bukan mahramnya? Sudah? Bisa dijawab? Sudah? Ya silakan. Saya jawab ya. Kepada siapakah Maria mengasihi? Ya tentu saja Allah Tritunggal. Seperti itu. Di mana datanya? Setelah lahir kan dia berdiam ya gitu. Tapi yang di mana datanya Maria mengasihi Tuhan Tritunggal? Sedangkan di 1 Timotius itu Tuhan itu kekal loh, nggak pernah mati. Kalau Tuhannya mati berarti bukan Tuhan. Mati nggak boleh Tuhan itu. Begini ya saudara-saudara, berhubung waktu sudah sore, saya turun dulu. Terima kasih. 1 Timotius itu Tuhan kekal loh, nggak pernah mati. Ya, kenapa Tuhan mati? Tuhan itu kekal. Berarti yang benar yang mana? 1 Korintus atau 1 Timotius? Dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar walaupun saling berkontradiksi gitu. Tidak ada kontradiksi di situ. Yang kontradiksi itu pemikiran si Bang Ferry ini ya. Nah sekarang aku tanya, Bang tanya kekal itu berarti mengalami kematian atau tidak? 1 Timotius 16 Tuhan itu kekal. Ya, Yesus itu kan sampai sekarang masih hidup itu. Nah tadi kan 1 Korintus itu mati nggak? 1 Korintus itu mati nggak? Tuhan itu mati nggak di situ 1 Korintus tadi 16? Ya, kemanusiaannya di situ mati selama 3 hari. Nah kemanusiaannya itu Tuhan bukan? Kemanusiaan namanya juga kemanusiaan. Iya kemanusiaannya Yesus Tuhan bukan.
kemanusiaannya Yesus itu Tuhan atau bukan? Kemanusiaannya ya manusia. Gimana sih Bang Peri? ini? Tuhan bukan. Ya, Manusianya namanya juga Yesus. kemanusiaan Bang Peri. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus Tuhan, tapi kemanusiaan. Nah, Yesus itu manusia bukan? Tuhan, ya. Yesus itu manusia atau roh? Makanya dikatakan Yesus itu 100% Tuhan, 100% Allah. Nah, berarti kan Yesus kan manusia. Berarti dia 100% Tuhan dong. Ya, Nah, berarti 1 Korintus 11:26 itu berarti Tuhan yang mati. Coba baca Yohanes 20 ayat ke-13. Coba Mel baca deh Mel. Yohanes 20:13. Aku nggak ada satu device lagi soalnya. Tunggu, sabar. Tapi Yohanes. sebentar Bang Bang Ferry. Saya mau bertanya ini tentang 20:13. ayat 31 ini. 20:13. Bisa nggak? Bang Ferry, sebentar. Bisa nggak saya tanyakan? Jawab dulu, orang itu aja belum. Sebentar dulu Bang tanya. Aku mau bacain dulu Yohanes 20 butir 13. Begitu. Coba Ya. baca Mel. Saya lanjut dulu ya. Saya ini di jalan ini Bang Ferry. Nanti kalau sudah berhenti saya apalagi nih? Saya Kemana Bang? Gimana? Coba enggak sebentar dulu coba deh Kak Melani bacain deh Yohanes 20:13. Iya, tadi dulu signal. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu." Mayat Tuhan diambil orang tuh. Dengerin tuh mayat Tuhan diambil orang tuh. Berarti Yesus yang mati. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhannya diambil orang kan? Mayat Tuhannya diambil orang nggak itu Melani? Di Iya. situ. Nah, berarti yang mati Iya. tuh. Udah mati mayatnya diambil orang. Gimana tuh Bang tanya? Ya, jadi batunya udah terguling dari tubuhnya. Ya, dia berpikir bahwa Tuhan itu dicuri orang, padahal Tuhan itu sudah bangkit, ya. Kok berpikir orang di situ dia Maria menangis kok? Coba aja baca. Maria menangis ketika mayat Tuhan diambil orang. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Memang "Ibu, manusianya itu kan meninggal, mati kenapa ya. engkau menangis?" Jawab Maria. Nanti saya ke Bennett bulan. Oke. Jadi begini ya Bang Peri ya. Saya ini lagi di jalan ini mau melanjutkan dulu perjalanannya. Terima kasih ya karena saudara juga sudah bertanya dengan baik ya. Oke, terima kasih. Ya udah, makasih. Bang Iqbara ini Islam atau Kristen, Bang? Sama-sama. Hah? Bang Iqbara Islam atau Kristen? Islam, Islam Kak. Oh, kirain Kristen. Islam Kak, ini Islam. Ya, ada yang mau ditanya atau mau disampaikan, silakan. Iya, Islam Kak. Hah? Enggak Kak, cukup. Ya. Cukup. Jadi saya izin turunkan dulu ya, soalnya Bang Yans mau naik juga. Atau mau ditanya? Oke, silakan. Iya, makasih Kak. Udah, gitu aja. Turunkan saja Kak. Ya, makasih. Iya, Kak, ya. Assalamualaikum. Makasih banyak Kak. Iya, makasih. Waalaikumsalam. Yes. Telat ay. Mana Bang Yans? Kalau mau maghriban dulu nggak apa-apa. Saya nggak naikkan Kristen Belum dulu. ajan di sini. Oh, belum ajan. Oke, saya naikkan lagi. Lagi ini persiapan besok itu debatnya Ustadz Nababan sama itu. Sama Tuh. siapa? Sama apa? Pendeta siapa tuh ya? Mau di ini nih ya, mau di live-in Yuk. di YouTube sama di TikTok. Iya. Pendeta Lababan. Ustadz Nababan. Oh, Ustadz. Itu masalahnya lawannya? mayat Tuhan diambil kapan? Entah. Itu mayat Tuhan diambil kapan ditemuinya tuh? Kan hilang kan? Bu Nurmawati, silakan kalau mau naik Bu Nurmawati. Nah, tuh Bang Ferry, silakan. Iya, Bu Nurma. Oten apa Kristen Bu Nurma? Kristen. Oh, Kristen, silakan. Bukan Oten berarti ya? Ibu. Apa itu oten? Janganlah menghina orang itu nggak Kristen. boleh loh. Oten itu orang Kristen, Harus punya OTK. Punya OTK. Etika. Harus punya etika juga.
Allah kok ada artinya, gimana sih? Allah itu kan nama, bego. Orang ateis itu orang gini, teman-teman. Orang-orang ateis itu orang-orang saintis. Dia nggak peduli dengan agama. Dia nggak peduli dengan Tuhan. Cuek, masa bodoh penting Iya, aku hidup, masa aku bodoh. gini udah sesuai dengan jalanku, jangan dengan tujuan gitu. Dia nggak Makanya tahu. kalian itu Kristen, kenapa malu sekali kalian dengan ajaran sekte kalian itu? Malu ya? Sehingga kalian malu mengakui kalau kalian itu adalah Kristen. Penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus kalian itu. Enggak lucu, ngaku ateis, masuk ke room debat lintas agama. Mau bahas apa kamu? Masuk room debat lintas agama. Ateis tidak pernah peduli dengan yang namanya teis. Ditanya konsep ateis, jelaskan teori Big Bang. Jelaskan bagaimana teorinya Darwin. Jelaskan bagaimana teorinya Landmark. Ada yang tahu, dodol. Aku ngaku ateis tapi nggak ada ilmu. Malu lah kau ya. Nggak Ateis itu peduli orang-orang dengan saintis. agama orang Orang-orang yang lain. mentuhankan sains. Orang-orang yang mentuhankan ilmu. Datang nanya apa maksudnya Allahu Akbar. Tai kau itu, bukan ateis. Kau pikir umat Islam itu orang-orang bodoh semacam kalian? Umat Islam itu adalah orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang menggunakan akal, bukan kayak kalian. Akal kalian taruh di bokong. Imani aja, imani. Nggak mikir apa? Mungkin nggak Tuhan itu lahir dari selangkangan perempuan ciptaannya? Mungkin nggak Tuhan itu mati karena dibunuh oleh ciptaannya? Mungkin nggak Tuhan itu menggantungkan hidupnya dari ciptaannya? Mungkin nggak Tuhan itu menunjukkan auratnya di hadapan ciptaannya? Makanya kalian itu orang-orang yang tidak pernah menggunakan logika. Yang kalian tuhankan adalah imani saja. Nah, mengimani siapa kata Yesus? Si penyesat dan antikristus. Mengimani siapa kata Yesus? Yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Itu yang kalian imani. Jadi jangan coba-coba kalian melakukan penipuan terhadap umat Islam. Umat Islam ini adalah orang-orang yang berpikir. Mohon maaf Umi, Bunda Rusifar izin dulu, udah azan di sini ya, izin turun dulu ya. Gantian tadi mandi, kita kan gantian aku. Oh iya. Ya, Abang mohon maaf, Umi mohon maaf izin ya, Abang hampir semuanya. Oke. Bentar lagi Mike di sini. Ya, matur nuwun, makasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Malulah di sini ada Pak Robin loh ya. Pak Robin ini Kristen, orang tua kita dari kekristenan. Malulah dengan ulah kalian, malulah dengan kebodohan kalian, malulah dengan kelicikan kalian. Ini loh yang dijadikan landasan bagi kalian jadi penipu-penipu, jadi pendusta-pendusta, karena kalian hanya penyembah Yesus, tapi kalian pengikut ajaran Paulus. Roma pasal 3 ayat 7 apa kata Paulus? Memuliakan Tuhan dengan cara berdusta boleh. Jijik kali. Jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah dengan dustaku, mengapa aku masih dianggap manusia berdosa? Memuliakan Tuhan boleh dengan cara berdusta. Berdustanya apa? Dia bawa Kristen, dia agamanya Kristen, naik berdusta ngaku ateis. Bang, kita sapa dulu ini, Umi. Ada Bang apa nih? Bang L. Ya, assalamualaikum Umi, abang-abangku. Saya ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Hari ini 8 akun Umi mereka bantai karena mereka mencoba untuk membungkam Umi. Bang Zuma setiap hari akunnya 5-8 dibantai karena mereka mencoba membungkam Bang Zuma. Akun Uni Rifa dibantai, akun Kores dibantai, akun Bang Nandar dibantai. Mereka tahu mana target-target yang harus dibungkam. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Baru Umi bikin akun baru, saat baru tadi bikin akun langsung naik di sini minta teman-teman follow. Itu Umi naik ke sini baru followerku baru 2 orang. Mereka udah panas lagi, dibantai lagi, akun baru pun dibantai. Tapi nggak apa-apa ya. Buat kami akun itu tidak ada artinya, tapi kami harus bersiar, terus bersiar.
mematahkan subhat-subhat yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bukan hanya kita di atas, teman-teman di bawah pun sedang bersiar. Teman-teman di bawah pun sedang melawan subhat mereka. Jadi kita jangan lelah teman-teman. Ya, mungkin teman-teman baru di TikTok ini mengenal debat lintas agama Umi sudah lebih dari 10 tahun. Umi, Bang Zuma itu sudah lebih dari 10 tahun kita siar. Dari semenjak di Facebook, kemudian dari Facebook ke BBM, dari BBM ke WhatsApp, dari WhatsApp ke Zoom, ya kan? Ateis, malu-maluin lu jadi penipu ketahuan. Kalau maling ketahuan, malu nggak? Akun aja pengikut baru 25 ekor, ngaku-ngaku ateis. Malu ya dengan ajaran Kristen. Malu ya penyembahan terhadap manusia. Makanya jangan sembah manusia kalau kamu malu. Kayak kalian selalu mengatakan, ya Nabi Muhammad masuk ke Gua Hiro, keluar-keluar jadi nabi katanya gitu kan. Kamu lupa Tuhan kamu yang mati terkutuk di kayu salib dikuburkan di dalam gua. Manusia yang mati terkutuk di kayu salib dibaringkan di atas batu di dalam gua. Kenapa keluar-keluar jadi Tuhan? Tuhan kamu itu loh. Ya, udah tidak berdaya, matinya terkutuk, dibunuh tentara Romawi, kemudian mayatnya, bangkainya bangkainya itu dimasukkan di dalam goa. Kenapa keluar-keluar kalian sembah jadi Tuhan? Malu nggak? Kamu selalu teriak-teriak si Muhammad itu masuk ke dalam goa, keluar-keluar jadi nabi. Nggak mikir apa Tuhan kau, manusia yang kau sembah, manusia yang mati terkutuk di kayu salib, menjijikan ya, udah jadi bangkai. Kemudian mayatnya, bangkainya diletakkan di atas batu di dalam goa. Kenapa kalian sembah jadi Tuhan? Begitu keluar dari goa. Makanya kalian jangan coba-coba meludah ke langit. Apa hujatan yang keluar dari mulut kalian kena muka kalian sendiri kalau berhadapan sama Michan. Karena saya akan mirroring dengan ucapan kamu. Dari lahir Yesus sudah Tuhan. Telah lahir bagimu Yesus. Alah, Yesus itu apa? Siapa Tuhan. Yesus? Siapa itu Yesus? Tuhan Yesus. Yesus Di kota Kristus itu apa? Daud. Arti Kristus apa? Arti Kristus Bukan apa? masuk dari di goa. Datang-datang kok kayak dogi kampung langsung menggonggong, nggak ada pamit-pamit, saksinya nggak ada permisi, jadi dasar nabi. maling kayak gini kelakuannya. Kau Bukan yang Tuhan maling saja 75%. yang dimaling dari Mesiasnya Yahudi. Alkitab. Teye, Bahlul, dengar kau Bahlul. Itu fakta. Bang, tendang aja yang kayak begini, Bang. Nyata. Kondusifkan room. Tendang aja Kak Rosiva, tendang aja orang nggak ada ilmu kayak gini. Kalah kan, nah. Kalah apa? Kalah apa lu nyet? Nggak ada ilmu kok ngaku menang. Turunkan aja, jaga kon ya. Nih manusia on naik katanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mulut kalian, muncung kalian sampai detik ini masih menyebut dia Kristus. Kristus itu artinya Mesias. Mesias itu yang diurapi, coba kamu baca. Telah lahir, hari ini telah lahir manusia yang diurapi oleh Tuhan. Jadi manusia yang diurapi oleh Tuhan di kota Daud. Bukan Yesusnya yang jadi Tuhan, PA. Baca Bible aja lu nggak becus. Coba baca di dalam Bible. Hari ini telah lahir bagi kita Yesus Kristus. Kristus artinya apa? Kristus itu artinya yang diurapi. Kristus itu artinya Mesias. Kita ganti ya. Karena Kristus itu adalah yang diurapi. Telah lahir bagi kita manusia yang diurapi oleh Tuhan di kota Daud. Benar, manusia yang diurapi, PA, bukan Tuhan yang dilahirkan. Malu-maluin aja Tuhan dilahirkan. Ada mama Tuhan dong. Ada bapak Tuhan dong. Ada nenek Tuhan dong. Baca Bible aja lu nggak becus. Di sana yang dikatakan Tuhan siapa? Yesus Kristus. Kristus apa artinya? Mesias. Mesias apa artinya yang diurapi? Oke, kita bacanya yang benar ya. Berarti ini yang diurapi, Yesus ini yang diurapi Mesias. Telah lahir bagi kita manusia yang diurapi oleh Tuhan di kota Daud. Jadi yang diurapi siapa? Manusianya, PA. Yang dilahirkan siapa? Manusia yang diurapi oleh Tuhan. Bukan Tuhannya yang dilahirkan, tapi manusia yang diurapi oleh Tuhan karena telah lahir bagi kita Kristus. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Ya, karena mulut kalian mengatakan Kristus dan kalian mengatakan Kristus itu Tuhan. Di mana ada Kristus itu Tuhan? Ya, Tuhan itu Theos. Jadi kalau baca kitab yang benar, hari ini telah lahir manusia yang diurapi oleh Tuhan di kota Daud. Benar. Manusia yang diurapi oleh Tuhan yang dilahirkan, bukan Tuhan yang dilahirkan.
Makanya nggak salah teman-teman, di dalam kitab mereka ini adalah umat-umat yang botol, mereka ini yang bodoh karena Kristus. Baca kitabnya sendiri aja nggak paham. Kan gini ya. Ini kita Umi screenshot bentar sebelum Umi turun ya. Rupiah untuk semalam kemahalan lah semua orang yang ada di Indonesia cowok itu seperti